Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 77 ayat 3. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Demikian firman Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan keluarga, setiap keluarga tentu pernah mengalami masa-masa sulit. Entah itu karena kehilangan anggota keluarga, karena mengalami kegagalan, penyakit, atau konflik karena tekanan ekonomi yang menghimpit. Dalam momen-momen yang demikian, kita sering sekali berpikir bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan dan berdoa, kiranya kita langsung menemukan solusi atau langsung terselesaikan masalah kita. Berdoa kepada Tuhan langsung diberikan jawaban dan solusi dan masalah selesai. Tetapi nyatanya seperti yang dirasakan pemazmur pada ayat ini, kadang justru saat kita mengingat bahwa kita berada dalam keadaan yang sulit dan kita mengingat Tuhan, kita malah semakin lesu, semakin lelah, dan semakin sakit. Mengapa bisa demikian? Mazmur 77 ini adalah mazmur ratapan yang ditulis oleh Asaf, seorang pemimpin pujian. Namun di sini ia tidak sedang memimpin ibadah dengan penuh semangat, tetapi ia mencurahkan isi hati yang gelisah, yang cemas, dan lelah kepada Tuhan. Ia menggambarkan keadaan batinnya dengan jujur. Aku mengingat Allah dan aku malah mengerang. Aku merenung tetapi justru malah semangatku semakin lemah dan padam. Mengapa demikian? Mengingat Tuhan bisa begitu terasa menyakitkan. Kadang kita memiliki ekspektasi bahwa ketika kita datang, kehendak kita boleh jadi di dalam Tuhan. Kadang kita berharap bahwa ketika kita berdoa dan memikirkan Tuhan, kehendak kita bisa tetap terjadi. Beban kita akan langsung terangkat. Tuhan akan menjawab sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika kenyataan tidak berubah, apa yang kita inginkan tidak terjawab, kita malah merasa lebih putus asa. Dan kita berpikir bahwa Tuhan, di manakah Engkau saat aku menderita, saat keluargaku sulit, saat kami membutuhkan pertolongan? Pernyataan mengapa Engkau diam, mengapa Engkau tidak peduli, mengapa aku merasa ditinggalkan adalah respon ketika mengingat Tuhan tetapi tidak mendapat kelegaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika pun kita mengalami hal yang demikian, pernyataan itu adalah reaksi alami dari hati yang sedang terluka. Respon manusiawi. Bahkan ketika orang percaya bahwa penulis Mazmur ini pun mengalami hal yang demikian. Jadi tidaklah salah jika kita merasa seperti ini. Yang penting adalah kita tetap mengingat bahwa ketika hati tetap padam, ketika kita mulai berada di dalam titik menyerah, kita mengingat bahwa keluhan-keluhan kita sampaikan kepada Tuhan dan kiranya kita tetap berada di dalam penyertaan-Nya. Bahwa jujurlah di dalam iman adalah sesuatu hal yang diserukan bagi kita. Pemazmur tidak menyembunyikan perasaannya. Ia berkata jujur kepada Tuhan, "Aku mengingat Engkau, tetapi aku sedih dan patah hati." Ini adalah bentuk iman yang dewasa. Bukan iman yang pura-pura kuat, tetapi iman yang datang kepada Tuhan meski berada di dalam kehancuran dan kepatah hatian. Dalam keluarga, kadang kita juga mengambil peran masing-masing sebagai seorang bapak, ibu, ataupun seorang anak yang kadang-kadang kita berpura-pura kuat demi menenangkan anggota keluarga yang lain. Tetapi di hadapan Tuhan kiranya kita tetap mengingat untuk mau berseru kepadanya. Tidak perlu menutupi kelemahan kita. Justru kita mau datang kepadanya untuk membawa setiap ketakutan, setiap kekhawatiran, setiap kelelahan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika pun pada saat ini kita mengalami kejenuhan, kelelahan,
atau semangat yang mulai menurun, kiranya itu bukan akhir daripada iman, bukan akhir daripada pengharapan dan jawaban daripada pergumulan kita. Pada hari ini kita melihat bahwa Mazmur mengajak kita merenung dan memperlihatkan bahwa semangat yang lemah itu bukan akhir. Dan kalau kita membaca lebih lanjut lagi kitab ini, ayat ini, kita bisa melihat bahwa ketika kita memulai mengingat dan mengalami rasa patah hati, Asaf pada Mazmur ini mulai mengingat bahwa muncul semangat-semangat yang baru. Perbuatan Tuhan di masa lalu mengingatkan kita, pembebasan umat Israel, kuasa Tuhan dan keajaiban karyanya menjadi pengharapan yang tumbuh kembali dan ingatan yang meneguhkan kembali di tengah-tengah kita. Dan di dalam keluarga kita juga perlu saling mengingat apa saja yang Tuhan telah pelihara, apa saja yang Tuhan telah teguhkan, apa saja yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Bagaimana kita pernah ditolongnya di masa-masa sulit yang lalu. Apa janji Tuhan yang kita pegang di tengah-tengah keluarga. Dan dengan mengingat karya Tuhan di dalam pemeliharaannya, masa lalu, saat ini, dan kepercayaan penuh di masa yang akan datang, kita dikuatkan untuk berjalan dan berharap kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya kelelahan batin atau kelelahan hati yang sedang kita alami atau yang sedang kita pergumulkan hari ini tidak menjadi kekalutan yang mendalam. Tetapi disinilah kita semakin diteguhkan di dalam peran antar keluarga. Bahwa keluarga adalah komunitas kasih. Bahwa keluarga adalah bagaimana Tuhan Allah menopang satu dengan yang lain. Jika satu anggota lemah, yang lain kiranya menguatkan. Jangan biarkan ada yang memendam pergumulannya sendiri. Tanyakan apa yang sedang di dalam pergumulan, apa yang sedang di dalam doa yang sedang disampaikan, dan bagaimana iman juga selalu dan semakin meneguhkan satu dengan yang lain. Dengan hidup saling mendengar, mendoakan, kita menghidupi peran keluarga Kristen yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus mengingat dan berpengharapan Tuhan yang meneguhkan, menopang kita. Justru ketika kita mengerang, justru ketika kita berada di dalam keadaan sulit, itu bukan tanda Tuhan menjauh, tetapi tanda bahwa kita masih terhubung dengannya. Bahkan dalam keluhan kita sedang mengarahkan diri kepada Dia, melihat kuasanya di dalam keterbatasan hidup kita. Kiranya kita selalu mengingat Tuhan Allah pelindung, Tuhan Allah peduli dan menyertai kehidupan kita dan keluarga. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan kasih setiamu yang Engkau senantiasa berikan bagi kami di tengah-tengah keluarga kami. Kami merasakan Tuhan bahwa banyak hal, sukacita maupun duka cita yang boleh kami lalui di dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami ketika kami boleh melalui hari-hari kami, kesulitan kami dan pergumulan kami, sehingga kami dan seisi rumah kami dan seluruh keluarga kami tidak jatuh dan tidak kalah di dalam tantangan, tidak kalah di dalam pergumulan, tidak kalah di dalam ketakutan yang sedang kami alami. Tetapi kami mau mengingat bahwa di dalam Tuhan ada selalu pengharapan jalan bagi kami untuk selalu semangat, bersukacita, dan melangkah maju di dalam Tuhan. Kuatkan kami dan keluarga kami Tuhan untuk selalu setia di dalam Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.